perasaan apa sih yang masih tersimpan di bawah sadarmu, dan itu bisa banget kamu ketahui kalau tadi loh, kamu bersikap atau kamu bereaksi tidak seperti kamu biasanya. Ketemu lagi bersama saya, Madam Mara, dalam sharing session. Kali ini suasananya agak berbeda karena saya lagi ada di kereta Argo Dwi Pangga jurusan Jakarta Solo. Ini saya lagi ada di restorasi. Saya mau tanya-tanya mbaknya. Ya, Mbak. Halo Mbak, mau nanya, ini kereta yang Argo Dwi Pangga itu, kalau yang info di restorasi ada live cooking itu yang mana? Untuk live cookingnya itu yang Argo Lawu atau Dwi Pangga. Kalau ini kan tambahan. Oh, oke. Jadi Argo Dwi Pangga itu ada, tapi ini karena kereta tambahan jadi nggak ada. Oh, gitu. Yang Terus ada live cookingnya ada itu Argo Dwi Pangga sama Argo Lawu kalau dari Solo. Dari Solo. Kalau dari Jakarta sendiri ke Solonya? Ada biasanya Ibu. Ada juga, tapi bukan kereta tambahan. Oh gitu, jadi bukan kereta tambahan. Terus jamnya kalau yang ada live cooking itu, yang kereta jam berapa? Yang Argo Lawu. Nah, Yang Argo Lawu dari Solo itu biasanya pagi Ibu. Jam 8. Jadi kalau yang dari Solo ke Jakarta jam 8 pagi ya, jam 8 pagi baru ada live cookingnya gitu. Ini biar saya nggak seret, saya sekalian pesen minum ya Mbak. Adanya apa? Minuman panas. Apa? Ada teh panas. Ada wedang juga, wedang uwu. Oh, wedang uwu juga ada. Oke. Aku teh aja dulu deh. Teh manisnya ada yang pakai gula batu, ada yang gula pasir. Gula batu. Gula batu. Gulanya bisa milih lagi loh. Bisa milih gula batu, bisa milih gula pasir. Kita tungguin. Yang premium ya Bu ya, pakainya gula Oke, batu. pakainya gula batu. Terima kasih Mbak. Makasih ya. Dengan Mbak siapa? Oh, Mbak Dian. Makasih ya Mbak. Untuk sharing session yang kali ini, saya mau mengulas tentang itu loh. Sekarang tuh kan banyak banget ya berita-berita yang agak di luar logika gitu, di luar nalar. Kayak misalnya ibu yang tega gitu bunuh anaknya, ada yang suami atau istri tega menyakiti pasangannya, dan kejadian-kejadian yang memang sebenarnya sih dari dulu udah ada, cuman sekarang tuh kayak tambah sering gitu. Jadi kayak istilahnya, aduh ini orang stres gitu ya, aduh ini depresi, dan sebenarnya justru kita mestinya kasihan gitu, prihatin kenapa bisa begitu. Nah, di sini saya merasa kayaknya perlu nih gitu ya, saya sharing sedikit tentang seberapa penting sih sebenarnya gitu ya kita menjaga kesehatan mental kita, menjaga kewarasan kita. Apalagi ya sekarang masih pandemi nih gitu ya, udah 2 tahun. Poinnya di sini gini, seringkali kita itu tidak menyadari kalau kita masih punya perasaan-perasaan, punya trauma, punya hal-hal yang terjadi di masa kecil kita, terjadi di saat kita remaja, terjadi di saat rentang waktu beberapa tahun yang lalu gitu. Dan itu kebawa sampai kita dewasa, sampai kita tua. Nah, kalau kita tidak menyadari itu yang bahaya. Kenapa? Karena gini, kamu suka sadar nggak sih? Ada hal apa gitu ya, ada peristiwa apa, terus kamu ke-trigger, terus kamu keluar tuh emosi. Bisa yang rasa marah, bisa yang kesel, kecewa, apapun. Jadi ada suatu hal, terus kamu ke-trigger, terus kamu bisa yang sedih banget misalnya gitu, atau bisa tiba-tiba marah sampai orang sekitar kamu aja kaget, wih kok gitu.
kamu bisa seperti itu gitu, karena bukan kebiasaan karaktermu seperti itu. Nah, coba kamu telaah, kamu renungin gitu. Kalau lagi santai gitu ya, sebenarnya apa sih gitu, perasaan apa sih yang masih tersimpan di bawah sadarmu, dan itu bisa banget kamu ketahui kalau tadi loh, kamu bersikap atau kamu bereaksi tidak seperti kamu biasanya. Saat ada hal yang men-trigger kamu dan kamu menyadari itu, kamu buru-buru ini deh, buru-buru ingat, kenapa ya saya bisa semarah itu misalnya, kenapa ya saya bisa sesedih itu. Nah, terus biasanya tuh peristiwa atau hal atau orang yang membuatmu merasa seperti itu tuh muncul aja gitu di kepala. Jadi itu kamu dapetin tuh, oh ternyata waktu saya umur sekian tahun saya mengalami apa, dibully sama teman sekolah, atau tidak diapresiasi oleh orang tua, tidak mendapat pengakuan dari teman-teman atau dari sekitar, dari keluarga dan sebagainya, diabaikan. Jadi hal-hal seperti itu coba kamu ingat. Nah, saat kamu sudah temuin, kamu berdialog sama masa dimana kamu mengalami hal itu. Jadi kayak kamu ngobrol tuh sama kamu waktu kecilnya, kamu waktu ABG gitu, waktu remaja. Jadi saat peristiwa itu terjadi, kamu mikir, apa yang bikin saya, karena saya gitu, saya mengalami ini. Nah, setelah itu kamu ngobrol kalau itu bukan salahmu, kamu tetap menjadi pribadi yang hebat, kamu akan baik-baik saja, dan apapun yang kamu butuhkan gitu. Jadi karena hal itu dan kamu bisa sampai ke trigger, dan sebenarnya apa yang kamu butuhkan, dan itu yang kamu utarakan ke diri sendiri. Dengan begitu kamu bisa lebih menerima dirimu apa adanya, bisa merilis atau menghilangkan ketidaknyamananmu bertahun-tahun yang bisa mengakibatkan tadi kesehatan mental terganggu gitu, yang bisa jadinya ke-trigger. Padahal sebenarnya mungkin untuk orang lain itu hal yang biasa, tapi karena kamu masih menyimpan sesuatu di masa lalu, hal itu bisa ke-trigger gitu. Jadi kamu sendiri yang cari tahu. Setelah sudah tahu, kamu ngobrol sama diri sendiri apa yang sebenarnya gitu kamu butuhkan saat itu yang kurang. Yang tadi saya bilang, kamu butuh pengakuan, kamu butuh apresiasi, kamu butuh pujian dan sebagainya gitu, dan itu nggak ada yang salah. Dan setelahnya kamu bisa lebih mudah untuk berdamai dan lebih ringan untuk melangkah ke depan. Jadi emosinya sudah kamu tangani dengan baik, dan kamu bisa kalau orang sini bilang kamu bisa waras, kamu bisa tetap waras, kamu bisa tetap menjaga kesehatan mentalmu. Jadi tidak merugikan orang lain, tidak merugikan dirimu sendiri gitu. Oke, demikian sharing session saya kali ini. Saya perjalanan lagi nih, sebentar lagi udah mau sampai. Jangan lupa buat subscribe dan like. Sekarang saya mau ngeteh dulu, mumpung belum sampai nih, pakai gula batu. Jadi tadi saya milihnya gula batu. Kalau gula biasa kan udah biasa ya. Nah, ini pakai gula batu.